Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu sehingga dapat belajar bersama-sama. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah menyusun dan menyunting teks deskripsi. Materi ini termasuk aspek keterampilan dan materi terakhir pada bab 1 di kelas 7 SMP. Perlu diingat bahwa dalam menyusun teks deskripsi harus memahami dulu struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Tentunya sudah paham bukan bahwa teks deskripsi dibangun oleh struktur dan ciri kebahasaan sebagai dasar dalam menulis teks deskripsi. Namun materi tersebut tidak akan saya bahas sebab saya anggap semua sudah memahami dengan baik. Dalam menulis teks deskripsi harus memperhatikan langkah-langkah. Ada 6 langkah dalam menulis teks deskripsi. Mari kita bahas satu persatu. Langkah pertama adalah menentukan topik. Dalam menentukan topik, harus memperhatikan objek atau hal yang akan dibahas. Apakah berkenaan dengan keindahan suatu tempat, orang, suasana, dan sebagainya. Pentingnya memilih dan menentukan topik yaitu agar teks deskripsi terfokus pada topik tertentu. Jadi, ketika pembahasan tidak kemana-mana. Selanjutnya, menentukan tujuan. Kegiatan menentukan tujuan setelah topik terpilih. Misalnya, topik yang dipilih adalah keindahan alam, maka tujuannya yaitu untuk menggambarkan keindahan alam pada senja hari atau keindahan alam pada siang hari. Contoh lain, topiknya adalah seorang tokoh, maka tujuannya yaitu menggambarkan tokoh dari segi fisiknya, sifat-sifatnya, karakter, atau kebaikannya. Sesuai dengan topik yang telah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi dan bahan. Kegiatan mengumpulkan informasi dan bahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dapat melihat secara langsung, melakukan wawancara, membaca, atau mencari informasi dari berbagai media, baik media massa maupun media elektronik. Tahap berikutnya adalah membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan gunanya sebagai fondasi dalam menyusun dan mengembangkan tulisan dalam bentuk teks deskripsi. Dengan adanya kerangka tulisan, hal-hal yang dideskripsikan tidak menyimpang dari topik dan tujuan yang telah ditentukan. Setelah kerangka disusun, tahap berikutnya adalah mengembangkan kerangka tulisan menjadi sebuah teks deskripsi sesuai dengan bahan-bahan dan informasi yang dikumpulkan. Pada saat mengembangkan kerangka, tentunya harus memperhatikan sistematika, penyajian, dan penggunaan bahasa. Ketiga hal tersebut sebagai ruh dalam menyusun teks deskripsi yang baik. Langkah terakhir adalah menentukan judul. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan memilih judul yang paling tepat. Judul tidak terlalu panjang, tetapi dapat menggambarkan isi yang dideskripsikan. Sehingga dengan judul yang menarik, orang penasaran membacanya. Nah, itulah langkah-langkah menulis teks deskripsi, yaitu menentukan topik, menentukan tujuan, mengumpulkan bahan atau informasi, membuat kerangka, mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi, serta menentukan judul yang sesuai. Teks deskripsi yang sudah disusun perlu disunting. Kegiatan menyunting teks deskripsi yaitu dengan cara menyiapkan naskah yang sudah ditulis. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyunting yaitu sistematika penyajian, isi, dan penggunaan bahasa. Aspek yang berhubungan dengan sistematika penyajian yaitu apakah teks yang disusun sudah sesuai dengan struktur teks yang meliputi identifikasi atau pernyataan umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan atau kesan-kesan.
Adapun penyajian teks deskripsi harus diawali dengan pernyataan umum atau pengenalan objek secara umum. Setelah itu, deskripsi bagian atau penggambaran objek secara detail dan rinci. Dan teks deskripsi diakhiri dengan kesimpulan atau kesan-kesan, atau ada yang menyebutnya dengan deskripsi manfaat. Berikutnya dari segi isi. Apakah isi yang disajikan pada teks sudah sesuai dengan objek yang sebenarnya? Jika belum, dapat disisipkan, atau jika ada hal lain yang menyimpang dari objek yang sebenarnya, maka dapat dicoret atau dibuang. Hal-hal yang tidak kalah penting ketika menyunting adalah penggunaan bahasa. Pada bagian bahasa, dapat disunting dari penggunaan ejaan, pilihan kata, dan struktur kalimat. Ejaan berkenaan dengan penggunaan huruf kapital dan tanda baca, sedangkan pilihan kata berkenaan dengan ketepatan kata yang dipilih ketika menggambarkan suatu objek. Adapun struktur kalimat berhubungan dengan kalimat efektif, yakni kalimat yang disajikan tidak berbelit-belit dan tidak terlalu panjang, sehingga pembaca mudah memahaminya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi dapat disusun dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan. Setelah disusun, selanjutnya disunting dari segi sistematika penyajian, isi, dan penggunaan bahasa. Jika hal-hal tersebut diperhatikan ketika menulis dan menyunting teks deskripsi, maka teks deskripsi tersebut dapat disusun dengan baik dan dapat diterbitkan, seperti pada majalah dan surat kabar. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.